Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Murfaida Bualapu, biasa dipanggil Hanum, dengan NIM 20120201 dari kelas E jurusan Teknik Informatika Strata 1 Stikom Oyolindo Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Node.js secara interaktif pada mata kuliah pemrograman web. Penggunaan Node.js secara interaktif atau disebut dengan terminal REPL merupakan singkatan dari Read, Eval, Print, and Loop. Read berarti membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval berarti mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print berarti mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir Loop. Loop berarti mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Nah, untuk mempraktikkannya, saya buka command prompt atau CMD, kita fullkan layarnya. Untuk menjalankannya, saya ketik Node, Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh, yaitu 1 ditambah 1, maka hasilnya atau real time-nya adalah angka 2. Kemudian contoh selanjutnya 3 dikali 5, hasilnya 15. Kemudian sini saya akan contoh pakai string Node.js, maka akan terbaca Node.js. Kemudian saya akan jadi contoh perulangan var x sama dengan 5, var i for i sama dengan 0.2, i lebih kecil x, titik 2, i plus tutup kurung, dan kita panggilnya console.log i tutup. Oke. Maka akan menampilkan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kata underline ditampilkan pada terminal RPL ini menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, terminal RPL ini dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contohnya, kita ketik 9 dikali 11, maka secara otomatis hasilnya 99. Untuk soal berikutnya, kita coba 2 ditambah 3 tutup kurung dikali 6 kurang 3 tutup kurung, maka hasilnya 15. Contoh berikutnya, kita 14 persen 4, maka hasilnya 2. Kemudian contoh lagi, 14 bagi 4, hasilnya 3,5. Kemudian kita akan mencontohkan pakai pangkat atau 2 kali 6, hasilnya 64. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai penggunaan tanda underscore yang bekerja pada Node.js. Underscore ini akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contohnya, yaitu 2 dikali 3, hasilnya 6. Kemudian kita akan menggunakan underscore dikali underscore, maka hasilnya 36. Mengapa 36? Dikarenakan hasil akhir dari soal sebelumnya adalah 6,
sehingga underscore dikali underscore berarti 6 dikali 6 dengan hasilnya 36. Contoh lagi satu, yaitu underscore dikali 2, maka hasilnya 72 dikarenakan soal sebelumnya atau nilai terakhir yaitu 36, sehingga 36 dikali 2 hasilnya 72. Kemudian kita akan menggunakan penggunaan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar nilai. Tetapi ketika kita tidak menggunakan variabel tersebut, kemudian kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Contohnya A sama dengan 3, maka hasilnya 3. Kemudian kita ketik var spasi B sama dengan 2, 4, 4, maka tidak akan muncul atau akan tertulis undefined karena tidak dapat mengembalikan nilai. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh di sini kita tulis A dikali B, maka hasilnya akan menjadi 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B ini adalah 4, maka hasilnya 12. Namun di atas saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak akan mengembalikan nilai. Tapi kalau kita panggil, maka akan terjadi pengoperasian hasil perkalian. Contoh lagi, 2 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung, maka hasilnya 14. Kita bisa pakai contoh lain dengan menggunakan console.log buka kurung nilai A plus A Mengapa di sini saya menggunakan plus A, yaitu untuk menghubungkan antara string dan variabel yang ada pada contoh di sini. Dari contoh di atas, maka hasilnya nilai A sama dengan 3. Kemudian, penggunaan perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga akan mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Contohnya, var A sama dengan 10 jika A lebih besar 0, console.log
Kemudian jika tidak kosong seblok adalah bilangan negatif. Maka hasilnya 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana adalah variabel. Namun, yang ditampilkan adalah filenya jika tidak. Jika A bukan. Kemudian contoh berikutnya var is sama dengan 1. Kita menggunakan while i lebih kecil sama dengan 3. Console.log baris tanda petik, jangan lupa baris ke tanda petik plus i, kemudian kita maka akan muncul baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Penjelasannya yaitu i lebih kecil sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasi nilai i sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan bercetak baris ke-1. Baris inilah yang terkandung i. Setelah itu dia turun menambahkan inkremen dari yang berarti nilai yang terkandung di dalam i ditambah 1, jadi posisi yang terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3, maka akan mencetak 2. Kembali ke atas lagi, 3 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar, dicetak 3. Terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi nilai i ini terakhir adalah 3. Tanda titik 3 yang ini merupakan penandaan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Kemudian kita lanjut, cara membuat fungsi selain ekspresi dan doktrinitas sederhana. Kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terbilang REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan function tambah A, B, kemudian kita enter, kemudian kita return. Sekarang kita akan memanggil fungsi yang hasil dari penjumlahan yang kita simpan dalam jalan variabel. Ini kita akan panggil hasil sama dengan tambah kurung 13,86
kemudian kita ketik enter, maka hasilnya 99. Kemudian kita ketik lagi hasil tambah 1,2, maka hasilnya 3. Kemudian contoh terakhir, hasil tambah 8,9, maka hasilnya 17. Kalian perhatikan di sini, fungsinya kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian dia return ditambah nilai A, diambil ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah buka kurung 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B, dan kemudian dijumlahkan yang menghasilkan angka 17. Selanjutnya kita akan membuat objek terminal REPL yang mendukung pembuatan objek seperti perhatikan pada layar berikut. Objek.alas 3 kemudian obj.luas dengan function buka kurung-kurung tinggi pada contoh di layar kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki dua properti, yaitu properti alas kali properti tinggi. Keluar perintah-perintah dalam terminal REPL, beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama, Ctrl C yang digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Yang kedua, Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal REPL. Yang ketiga, Ctrl D sama dengan keluar dari terminal REPL. Yang keempat, tombol panah atas atau bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Yang kelima, tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Yang keenam, titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang ketujuh, titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang kedelapan, titik clear itu sama seperti titik break. Yang ke-9, titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Yang ke-10, titik word pas nama file berupa perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Oke, kita buka command prompt lagi.
Kemudian ini kita tulis not. Kemudian kita A sama dengan 3, var B sama dengan 4. Kemudian A kali B sama dengan 12. Kemudian untuk menutup terminal REPL, silakan tekan tanda titik, ketik exit, kemudian tekan tombol tab untuk melengkapi baru. Maka ini sudah terjadi exit. Selain itu, kita dapat menggunakan Ctrl C yang ditekan 2 kali dan Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi, di sini saya ketik not. Jadi masuk kembali, kemudian A sama dengan 3. Sekarang kita coba untuk keluar dengan mengklik Ctrl C 2 kali, 1, 2. Maka akan terkeluar dari terminal. Kemudian kita masuk lagi, not. Kemudian kita masang A sama dengan 3. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Ctrl D. Dan saat menggunakan Ctrl D, maka dia secara otomatis keluar dari terminal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila masih ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.